Perkenalkan, nama saya Azhara Mahawati dari kampus Unindra, Pak, semester 2. Di sini saya mau mewawancari Bapak. Boleh ceritakan tentang biografi Bapak? Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Gugus Setiadi. Saya tinggal di Jalan Bambu Apus, Cipayung tepatnya. Status saya beristri, anak 2. Ya udah sementara. Saya udah berapa lama di pemadam? Ya sekitar 6 sampai 7 tahun di Dinas Pemadam Kebakaran. Baik. Di sini saya boleh bertanya tentang apa berarti Bapak dalam profesi ini secara pribadi, Pak? Ya mungkin dalam diri saya itu pekerjaan yang sangat mulia ya. Pekerjaan yang dimana untuk menolong seseorang yang sedang kesulitan atau sedang meminta bantuan. Itu aja. Oh, baik. Apa yang membuat Bapak itu memilih untuk menekuni profesi ini, Pak? Apakah ada pengalaman tertentu yang menjadi titik awalnya, Pak? Ya mungkin emang dalam diri saya nolongin orang mulu ya kalau bahasa saya ya. Tapi ya semakin hari ya mungkin emang udah ditakdirkan di sini saya sering membantu orang, ya mungkin saya ditakdirkan di Dinas Pemadam Kebakaran. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana perkembangan profesi ini dari dulu sampai sekarang, Pak? Dan apa aja ya, Pak, perubahan besar yang dirasakan? Oh, perubahan besar dalam diri saya. Ya, saya tahu bagaimana proses dari kebakaran itu terjadi, proses bagaimana cara memadamkan apinya, terus bagaimana tuh pemadam harus berespon cepat untuk menolong seseorang. Ya mungkin jadi poin penting bagi saya. Baik. Apakah profesi ini memiliki standar pendidikan atau pelatihan tertentu, Pak, sebelum bisa dijalani? Di sini pendidikan ya tergolong SMA ya. Kalau SMA. Nah juga kalau emang udah masuk dari Dinas Pemadam, kita kan awal pendaftaran kita diseleksi. Terus habis diseleksi kita dididik lagi, digojlak lagi fisik dan mental kita, dan untuk menjadi Dinas Pemadam Kebakaran yang profesional. Apakah dalam profesi Bapak ada aturan atau kode etik yang khusus, Pak? Apa tujuan dan bagaimana dampaknya jika dilanggar, Pak? Ya mungkin tentang kerapian atau respon time kita saat kita terjadi kebakaran. Terus terutama sih alat-alat kita ya harus dijaga, harus dirawat agar proses dalam memadamkan apinya itu tidak tidak menyulitkan kita lah. Ya. Itu aja. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini, Pak, apa saja ya, Pak, sikap atau nilai profesional yang menurut Bapak ini harus dijaga dalam menjalani pekerjaan ini, Pak? Ya mungkin tentang kayak kita menolong warga harus cepat dan tangkap. Dan juga saat terjadi kebakaran kita harus bersikap profesional di depan warga atau masyarakat. Karena ya nggak mungkin kita menolong orang tapi kita sendiri ditolong orang gitu. Itu aja. Lalu pernahkah ya, Pak, menghadapi kasus atau pengalaman kerja yang sangat berkesan, Pak? Dan apa pelajaran yang Bapak ambil dari pengalaman itu, Pak? Ya mungkin pengalaman saya ya, pernah terjadi kebakaran itu di lantai 2. Ya
saya baru masuk pemadam kebakaran dan belum tahu ya kayak gimana mekanisnya. Saya suruh memadamkan di lantai di atas rumah warga juga. Kita manjat ke genteng. Di situ kami ditembak dengan tekanan tinggi dan di situ kami ya mungkin rada goyang di situ. Rada goyang dan pada saat itu saya mendapat gimana caranya supaya tidak terjatuh. Itu hampir kaki saya udah nyeblos satu ya. Nah, paling berkesan situ saya mengingat gue pemadam kebakaran, gue nggak harus kayak gini. Ya dengan motivasi mindset kayak gitu, ya kami bisa memadamkan api di lantai 2. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan pemadaman selesai. Baik Pak. Lalu pernahkah ya Bapak apa ya Pak tantangan atau masalah yang sering terjadi dalam menghadapi pekerjaan ini Pak? Terutama warga macet. Warga tuh kadang ada yang memprovokasikan mengompor-ngompori. Pak, pun saya dulu. Pak. Nah, kadang ada yang warga yang emosional, ada yang marah-marah di situ di tempat TKP, rumah saya dulu atau gimana. Ya jadi ya itu dah kayak tantangan kita supaya kita tidak terpancing emosional juga. Dan juga macet kendala saya, kan tahu sendiri Jakarta. Di mana lampu merah di situ macet panjang. Ya di situ kendala kami, kita dituntut respon time dan juga yang parkir di pinggiran jalan. Ya bagi warga, bagi yang punya mobil atau yang punya kendaraan, harap tolong jangan parkir di pinggir jalan. Soalnya takutnya kan kalau kegores juga yang disalahin ya kami. Udah itu aja tantangan. Pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak pernah bekerja sama dengan profesi lain Pak? Contohnya seperti apa dan bagaimana bentuk kerjasamanya Pak? Oh, kalau kerjasama itu ya kami bekerja sama dengan, kalau terjadi kebakaran kami bekerja sama dengan Pol PP untuk keamanan, polisi, dan buat keamanan kayak kecelakaan atau gimana kita bekerja sama dengan ambulan. Itu aja sih. Maaf Pak, satu lagi ya Pak. Apa saja Pak tugas utama dalam profesi ini Pak? Apakah ada aturan atau batasan rambu-rambu tertentu yang harus dipatuhi saat menjalankan tugas Bapak? Ya kita kalau itu ya terutama APD harus lengkap, yaitu untuk menyelamatkan kita saat terjadi kebakaran. Dan juga ya harus berhati-hati sih kalau saat kebakaran, ya buat diri saya sendiri supaya ya itu tadi saya ngomong, kita menolong orang jangan sampai kita ditolong orang. Itu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya yang saya bisa berwawancara kepada Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.